Siswa yang datang belajar di sini, mereka datang harus bawa sesuatu. Orang tua sedang doa dan menunggu kedatangan kalian. Harus bawa pulang hasilnya. Para misionaris mereka diutus oleh Tuhan dengan penuh perjuangan. Mereka harus tinggalkan negeri mereka. Mereka harus tinggalkan kekayaan mereka, keluarga mereka. Mereka melewati Papua Nugini sampai naik ke sini, Hollandia pada waktu itu ya. Dan mereka bertemu dengan beberapa misi yang ada di pos 7. Lalu mereka masuk di Kobakma dengan pesawat dan mereka mendarat di atas air. Lalu mereka sampai di Bokondini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan yang begitu luar biasa dan perjuangan dan pertaruhan nyawa yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan menyertai mereka. Dalam perjalanan itu Tuhan menyertai mereka. Karena ayat terakhir dari Matius pasal 20, Yesus berkata bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Apapun situasi dan kondisi, dalam pemberitaan Injil, Tuhan menyertai mereka. Karena itu kita bersyukur bahwa pada waktu itu, pintu surga terbuka. Dan Tuhan terus kawal, pantau, malaikat-malaikat surga kawal dan pantau terus. Mereka berjalan dari Bokondini naik ke Taribaga, turun di kampung saya sampai di Dalime, dan mereka di piramid, dan mereka masuk di Pagi, mereka masuk di Prime, dan naik ke Tiam tanggal 28 Oktober 1956 pesawat masuk di sana. Misionaris masuk di sana, Injil masuk di sana. Hari ini tanggal 28 Oktober. Tadi kita sudah perhatikan tak sama-sama mereka yang duduk ini. Coba semua kita pandang ke sini. Ini tadi khotbah sangat luar biasa. Saya percaya bahwa kondisi kita waktu itu orang tua persis. Tidak ada yang kurang, persis. Mungkin lebih rusak lagi. Tadi tidak ada yang mati. Oh, banyak orang mati dalam peperangan. Banyak orang mati karena penyimpangan-penyimpangan berhala. Situasi sangat rusak. Tapi ada satu berita yang besar. Berita itu berita yang sangat besar. Berita itu berita mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita itu adalah berita Injil. Suatu saat Pendeta Billy Graham, tahu Billy Graham? Orang baptis harus tahu Billy Graham. Itu pendeta besar, pendeta baptis. Beberapa waktu yang lalu telah dipanggil Tuhan ke pangkuan Bapa di surga. Selesai, saya percaya mungkin beliau sudah membawa ribuan jiwa. Mungkin beliau sudah membawa jutaan jiwa bagi Tuhan. Karena itu seorang hamba Tuhan satu dan tim Billy Graham, mereka datang ke sebuah negara untuk memimpin KKR. Dan ada hamba Tuhan satu, dia paling favorit dengan Billy Graham. Dan dia sedang menunggu Billy Graham datang. Dan pada waktu Billy Graham dengan timnya datang ke tempat itu, dan bapak ini dia berdiri dan pergi jemput. Salam, lalu silakan duduk dan bercerita sama-sama. Dan hamba Tuhan dikatakan begini, saya sangat senang sekali Bapak Billy Graham adalah pendeta besar. Tapi Billy Graham bilang apa? Minta maaf, saya bukan pendeta besar. Tapi hari ini saya datang untuk sampaikan berita besar dari surga. Berita besar untuk merubah setiap orang. Berita besar untuk membawa setiap orang keluar dari kegelapan, yaitu berita Injil. Dan saya membawa berita Injil. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Jadi berita Injil bukan berita main-main. Bapak Ibu, banyak orang trauma dengan berita dunia. Dan di medsos ini berita-berita yang sungguh-sungguh banyak orang pusing. Banyak orang sekarang tidak ada Injil lagi di dalam pikiran karena dominasi berita-berita dunia yang menguasai kehidupan. Sehingga kekristenan mungkin tidak ada sama sekali kelihatan. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah berita besar untuk merubah paradigma, untuk merubah peradaban, dan kita dirubah. Keadaan situasi seperti itu waktu di Landing Jaya. Saudara perhatikan pertama, tadi mereka masuk, ada pesawat yang bunyi ya? Ya. Ada yang dengar? Dengar. Yang dengar siapa? Dengar. Semua dengar? Dengar. Pesawat itu dia masuk. Pada waktu mereka perang, pesawat itu dia jalan di atas perang itu waktu mereka perang. Dan mereka langsung bubar.
Dan waktu bubar, besok dan selanjutnya perang tidak lakukan lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Perang tidak sambung lagi untuk besok, untuk lusa dan seterusnya. Dan itu adalah pekerjaan luar biasa. Karena itu kalau kita katakan benar, Roma pasal 8 ayat 28. Kita harus ketahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya bagi mereka yang mengasihi Dia. Ladang Tuhan waktu itu, Tuhan sudah siapkan untuk keadaan seperti ini harus diselamatkan, harus dibawa keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita Injil harus diberitakan karena berita ini adalah berita yang besar, bukan berita-berita dunia, bukan berita-berita nasional. Saat kita mendengar berita-berita di tayangan di televisi, oh serius sekali kita nonton. Tapi jangan lupa sisihkan waktu untuk penginjilan, berdoa untuk penginjilan, dan beritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Injil itu yang menyelamatkan kita. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berita ini harus dibawa. Inilah yang dibawa oleh misionaris dari Australia, dan pada waktu itu namanya adalah Australian Baptist Missionary Society, ABMS disingkatnya. Dan baru-baru itu mereka ganti GIA, Global Interaction. Dan hari ini mereka ubah lagi namanya, yaitu BMA. BMA, apa artinya? Baptist Mission Australia. Jadi mereka rubah-rubah jadi, tapi mereka sudah buat sesuatu yang sangat luar biasa, bukan kecil. Kita tidak bisa balas dengan apapun. Kita doa supaya mereka keluarga diberkati, anak cucu diberkati, dan mereka melakukan segala sesuatu. Saya mau beritahu kepada kita semua, orang dari manapun datang ke negeri ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi misi datang bukan kepentingan di atas tanah ini. Misi datang hanya membawa Injil supaya kita diselamatkan. Amen. Kita diselamatkan. Bukan kepentingan untuk segala sesuatu di atas tanah ini. Saudara harus tahu itu bahwa kita diselamatkan dengan Injil. Bukan kita diselamatkan dari sesuatu apa-apa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang Allah kerjakan buat saya dan saudara. Karena itu kita bersyukur bahwa Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah mengapa Injil terus diberitakan? Karena banyak orang belum diselamatkan. Sampai dengan hari ini banyak orang belum diselamatkan. Semua orang yang ada di lapangan hari ini, semua orang sudah punya kepastian keselamatan. Amin. Halo? Amin. 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 Yang belum siapa? Yang belum mana ini? Yang belum itu tidak tahu berdoa lagi, berkelahi terus, palang terus, itu yang belum diselamatkan. Amin. Amin. Yang bikin kacau terus itu, pencuri itu, perampok itu. Siapa lagi? Itu ada di sini kan tidak? Tidak ada ya. Kalau Yesus datang hari ini, Yesus bilang kita naik ke surga. Haleluya, selesai. Dan ini kumpulan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mengapa Injil diberitakan? Karena banyak orang belum diselamatkan. Di dalam persekutuan, di dalam gereja, di mana-mana iblis sedang bekerja dan orang banyak senang hidup dengan dosa. Masih hidup di dalam persinahan. Masih hidup di dalam perselingkuhan. Masih hidup di dalam penyembahan berhala. 68 tahun Injil di mana? Kenapa orang baptis masih perang? Itu kenapa? Apa perang itu Injil kah? Atau ada perintah untuk kita perang? Tidak. Ini perintah dari mana? Berkelahi terus ini. Ini orang Kristen yang paling keliru. Saya harus kasih tahu ini dan saya bicara ini. Saya sebagai hamba Tuhan, kita hamba Tuhan kecewa pada waktu pemilihan legislatif kemarin itu di Tiong, di kota Injil, itu perang. Pada hari Minggu lagi. Waduh, sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara, ini keadaan dan situasi harus Injil yang menjawab.
Injil yang menjawab tantangan ini, persoalan ini. Karena itu saudara kasih tahu bahwa Injil itu adalah berita yang mempunyai kekuatan yang besar. Berita yang mempunyai kekuatan yang besar untuk menyelamatkan setiap orang yang mendengar. Tapi orang tidak mendengar mengambil kata itu, saudara. Tapi kita berdoa supaya Injil harus didengar oleh semua orang. Karena itu besar, kecil, tua, muda, kita semua yang ada, kita mau dipakai Tuhan untuk terus beritakan Injil. Mengapa? Karena Injil itu sudah dibawa. Yesus sumber Injil. Dan pengusahanya adalah Allah Bapa di surga. Milik kebun anggur bumi ini adalah Allah Bapa di surga. Dan mandornya atau komandannya itu Yesus Kristus. Perintahnya kita baca sama-sama saat ini. Dan gereja harus melaksanakan. Anda dan Bapak Ibu Saudara kita duduk di sini, kita sudah menerima perintah ini. Dan semua kita harus lakukan dengan taat. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan menangkan banyak jiwa untuk kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang pergi. Saudara punya tempat pergi itu di mana? Atau selalu di rumah saja? Biasa ada tempat pergi kah tidak? Ya? Atau selalu di rumah terus? Kasih tahu teman, kau dengar ini baik-baik. Kau dengar baik-baik. Kalau saudara pernah pergi ke pasar, ketemu orang di situ, kasih tahu. Nah, iya. Kalau saudara pergi dari rumah, kalau ketemu orang di taksi, kasih tahu. Karena mereka pikir mereka di situ itu lebih enak. Mereka berpikir bahwa di situ lebih bagus sekali. Padahal mereka hidup di dalam dosa. Harus perlu dibawa keluar. Kasih tahu kepada teman bahwa kau punya sekolah kampus di mana? Ke situ dari rumahmu ke kampus itu harus kasih tahu teman. Biar di STT di sini kasih tahu temanmu bahwa kau sudah selamat. Amin. Karena Yesus bilang apa? Ajarlah mereka. Amin. Pergilah, jadikanlah dan baptislah mereka. Lalu ajar mereka. Orang yang mengajar itu adalah orang yang sudah dididik, sudah dipersiapkan. Kalau orang tidak sekolah tidak bisa mengajar orang untuk jadi pintar, tidak bisa. Yesus katakan bahwa ajarlah mereka supaya mereka melakukan segala sesuatu. Karena itu kita ibadah hari ini di STT Baptis di kampus di sini. Doa kita semua para mahasiswa, kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka, tadi sudah persembahkan sebuah lagu buat kita semua. Dan itu sangat luar biasa. Jadi belajar baik-baik orang baptis. Jangan bicara Injil sembarang. Jaga pengajaran baik-baik. Salah mengajar kita menyesatkan orang. Dan pengajaran di gereja itu baik-baik. Injil sudah 68 tahun. Berhati-hati sekali. Ajaran sangat berbahaya. Karena itu Yesus berkata, ajar mereka baik-baik. Orang yang mengajar orang lain adalah orang yang sudah belajar. Amin. Karena itu belajar firman baik-baik. Dan beritakan firman dengan hati-hati. Karena itu Yesus berkata bahwa ajar mereka baik-baik. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dulu kita ada di dalam kegelapan. Tapi hari ini kita ada di dalam terang. Karena itu semua pakai baju, semua mandi rapi. Memang di kota jadi kita begitu sudah. Kalau mungkin di kampung kita tidak pakai begini ya. Di kampung sana. Tapi di kampung juga orang sudah rapi sekarang. Kenapa? Karena merasa bahwa sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan itu pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang dahsyat. Dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu luar biasa. Kita dulu seperti keadaannya begini, tidak pernah mandi juga bertahun-tahun, berbulan-bulan. Karena di sana daerah dingin, jadi wah aman saja begitu. Tapi Injil datang. Wah ini keadaan tidak baik ini. Ini keadaan tidak baik. Ini kurang bagus. Obela bude nabelan kabelan wangau penawo itu artinya kita bawa, kita sudah terima dan kita bawa begitu. Dan itu luar biasa. Allah bekerja di dalam kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Injil terus diberitakan? Karena memang kelanjutan. Kita bukan memulai, tapi kita hanya melanjutkan saja hari ini. Saat saya berhenti dan kami yang tua-tua berhenti, generasi akan melanjutkan. Dan mereka akan berhenti, terus mereka yang lain akan lanjutkan terus. Dan lanjutkan itu kemana? Yaitu ke segala penjuru. Mereka akan pergi. Injil harus sampai Kristus datang kembali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada istilah istirahat dulu.
Tidak ada istilah tunggu dulu. Tidak ada istilah cari uang dulu. Tidak ada istilah piara babi dulu. Tidak ada istilah. Terus beritakan. Menit telah berjalan, sedang berjalan. Jam sedang bergerak berjalan. Dan matahari sedang menuju kepada terbenam. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan kita harus bawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Karena itu tempat kerjamu menjadi tempat penginjilan. Tempat kuliahmu menjadi tempat penginjilan. Tempat di mana saudara berusaha atau usaha di pasar, di situ tempat penginjilan. Bagi kasih Kristus kepada orang lain, supaya orang lain semua diselamatkan bagi Kristus. Kita harus bawa jiwa, karena kita sudah diutus dan sudah diperintahkan. Anda sebagai mahasiswa, sebagai hamba Tuhan, sebagai dokter, sebagai polisi, sebagai anggota DPR, sebagai bekerja di KPU, sebagai PJ wali kota, beritakan Injil di kantor. Dan kasih tahu semua orang bahwa semua yang kita kerjakan sedang lenyap. Tetapi kekekalan harus diberitakan, yaitu berita Injil. Harus diberitakan bahwa semua orang harus diselamatkan hanya dengan berita Injil. Itu yang penting. Bapak Ibu Saudara, bagikan Injil kepada orang lain. Dan harus diberitakan terus menerus. Pagi saudara bangun, kasih tahu kepada Tuhan, hari ini satu orang kah? Hari ini satu orang kah? Kasih tahu teman, kok bisa kah? Kok bisa kah? Kok bisa kah? Bagi Tuhan tidak ada yang satu tahun ini 28 Oktober ini sampai 28 Oktober yang lalu, satu orang satu jiwa. Amin. Satu orang satu jiwa. Kalau Tuhan kasih 5 orang, itu kok hebat. Luar biasa. Itu mungkin seperti Petrus, para murid yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya, kita semua percaya, menjadi catatan bagi kita. Misionaris yang datang, mereka membawa kita sudah ke surga, memperkenalkan kita Injil. Jadi hasil mereka itu kita ini. Hasil dari mereka itu adalah Tuhan sudah bekerja secara luar biasa. Bapak PJ wali kota ini sekarang pimpin di kota ini. Ini siapapun yang mimpin dan siapapun yang perintah, beliau masuk di sini. Ini kejutan buat kita semua ya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menyertai beliau. Amin. Orang pikir Amin. baptis itu tidak ada. Amin. Tapi sama pasal baptis itu mendunia. 89% baptis sedunia. Kita besar. Kita Papua kecil, tapi kita besar di dunia. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita bukan bangga dengan itu, tapi kita bangga dengan berapa jiwa kita bawa. Karena yang dibawa itu ke surga itu hanya jiwa-jiwa. Mahasiswa, tadi saya bilang Billy Graham. Anak-anak baptis dari Papua harus ada satu bangkit atau dua. Saya berdoa 1 atau 2 bangkit seperti Billy Graham. Amin. Tanah. Pengkhotbah yang luar biasa. Jangan malu, jangan takut. Kau bicara Injil itu bicara Injil ini perintah dari di atas. Kalau orang tanya kau bicara apa? Saya bicara perintah dari atas. Begitu. Dan Tuhan akan menyertai dan memberkati. Apa yang saudara katakan, Tuhan akan meneguhkan. Tadi ayat yang ke-17 dari Markus, pasal yang ke-16. Sangat luar biasa. Tuhan menyertai dan meneguhkan firman-Nya, supaya setiap orang yang mendengar itu benar-benar mendengar dan diselamatkan. Karena itu segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Dia yang telah memerintahkan kepada murid-muridnya. Dan misionaris sudah sampai di tanah Papua, bukan dalam situasi seperti sekarang, dan keadaan pada waktu sangat susah dan sulit sekali, tapi mereka Tuhan pakai secara luar biasa sehingga kita diselamatkan dan dibawa keluar dari kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir hari ini adalah Tuhan Yesus yang menyertai saudara dan saya. Perempuankah, laki-laki kah, besarkah, kecilkah, atau siapapun, saat kita punya kemampuan dan kerinduan untuk kita melangkah dan mau memberitakan Injil, Yesus ada di situ. Amin. Tuhan Yesus bilang, aku menyertai kamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Garis bawahi kata senantiasa. Haleluya. Yesus bilang, bukan hanya sekedar hari ini, bukan hanya untuk sebentar dan besok pagi, bukan hanya untuk 1 bulan, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 tahun, tapi senantiasa. Karena itu Injil terus diberitakan dalam segala keadaan dan situasi apapun. Dan kalau Tuhan percayakan kepada saudara
untuk membawa berita besar ini kepada dunia, maka harus berkata bahwa saya akan sampaikan berita ini kepada semua orang. Jangan tolak tidak apa-apa, kasih tahu yang di sebelah saja bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya, hanya melalui Yesus semua orang diselamatkan. Kalau bukan melalui Yesus, semua orang tidak diselamatkan. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga. Untung STT ini dia punya pintu hanya satu. Ada dua kah satu? Kamu STT pintar, punya pintu hanya satu. Kalau anak-anak ada lubang pintu di belakang di sini, itu pencuri yang bikin. Iya ya? Pintu surga hanya satu. Kita masuk tadi, satu pintu di depan. Dan surga itu, jalan ke surga satu-satunya hanya Yesus. Yang kita dengar perintahnya hari ini. Bahwa semua orang harus membawa perintah Tuhan. Yaitu beritakan Injil. Terus menerus. Kita sudah datang ke dalam dunia, kita harus membawa sesuatu kepada Yesus. Kepada Tuhan. Kita harus bawa sesuatu. Saudara bekerja sampai dengan apapun, gelar apapun, pangkat apapun. Kalau Anda tidak membawa satu orang, satu jiwa, surga bukan kupu tempat. Surga bukan kita punya tempat. Kesimpulan firman Tuhan hari ini hanya hari sukacita saja. Berapa lama saudara hidup di tanah ini, di bumi ini? Apakah saudara percaya bahwa saudara diutus oleh Tuhan? Saudara sudah mendengar Yesus katakan pergilah? Amin. Sudah ketemu berapa orang? Kasih tahu kepada Tuhan. Daripada saya ke sana kemari tidak bikin apa-apa. Tuhan tolong saya supaya saya membawa satu orang buat Yesus. Biar kita hebat siapapun kalau tidak membawa jiwa bagi Kristus, semua menjadi sia-sia. Semua generasi mari kita berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa pakailah saya membawa satu jiwa buat Yesus. Kita semua tunduk kepala, kita berdoa, mengucap